Film bertema zombie menjadi hype setelah kemunculan Train to Busan. Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas 10 film terbaik Korea tentang zombie. Nomor 10, The Nightborn Zombie. Dibanding film lain yang membicarakan mayat hidup berkeliaran, film ini bercerita tentang pemerintah yang berupaya memusnahkan orang-orang yang terkena wabah zombie. Hal ini membuat masyarakat terbelah dalam kubu pro dan kontra. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan memiliki beberapa cerita terpisah. Selain unsur horor, penonton juga bisa mendapati suasana kocak yang ditampilkan pada cerita ini. Film ini wajib ditonton bila kamu mencari film zombie yang unik dan seru. Nomor 9, Mr. Zombie. Mr. Zombie memiliki unsur komedi yang lucu dan kocak dan dirilis pada tahun 2004. Film bergenre drama horor komedi ini berkisah tentang seorang ayah bernama Young Chol yang kehilangan pekerjaannya. Tak disangka, ia terkena gigitan dan berubah menjadi zombie. Meski begitu, ia tetap berusaha membantu istri dan anaknya yang tertimpa kemiskinan. Dijamin, kamu bakal meneteskan air mata karena jalan ceritanya yang mengharukan. Nomor 8, Rampage. Film zombie yang berputar pada perebutan kekuasaan dan tahta berlangsung di negeri Korea. Dinasti King saat itu berusaha mencari jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka menculik pangeran dari Joseon bernama Lee Chang yang diperankan oleh Hyun Bin, salah satu pangeran yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan. Ia masih belum bijaksana. Sang pangeran masih terjebak dalam romantika kehidupan yang mewah dan suka main wanita. Diharapkan ia menjadi pemimpin di masa depan. Lee Chang harus berhadapan dengan kakaknya sendiri, yaitu Lee Yang, yang pergi mengembara dalam waktu yang cukup lama. Intrik perebutan tahta ini kemudian menjadi gila karena di Korea terdapat sosok monster yang mengerikan di malam hari. Bersama beberapa pendekar lainnya, yaitu Kim A-jun yang diperankan oleh Jang Dong-gun dan juga Dok Hye yang diperankan oleh Lee Seon Bin, mereka harus memilih di antara tahta kerajaan atau perlawanan melawan monster mengerikan. 돈이 변하고 송곳니가 돋습니다. 소자에게 군사를 주십시오. 아니 되옵니다. Nomor 7, Seoul Station. Seoul Station merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Yoon Sang-ho. Film ini diperankan oleh Ryu Seung-ryong, Francisca Fried, dan John Lee. Film animasi yang jadi prequel Train to Busan ini menceritakan tentang seorang tunawisma di stasiun Seoul berubah menjadi gila seperti zombie yang haus darah. Virus zombie tersebut merebak dengan cepat ke seluruh kota hingga menimbulkan kekacauan. Di tengah peristiwa itu, seorang gadis bernama Hye-san melarikan diri bersama pacarnya Ki-wong dari kejaran sang ayah. Ayah Hye-san pun mencari anak perempuannya yang ternyata menjadi seorang pelacur di rumah bordir. Hye-san dan Ki-wong terlibat pertengkaran dan keduanya berpisah. Kini, mereka bertiga harus menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Nomor 6, Mad, Sad, Bad. 3 film yang dirangkai menjadi satu. Walau ketiganya tidak saling berhubungan, film pertama, Ghost, bercerita soal 2 orang lelaki remaja yang bersekolah di suatu SMA tergabung dalam sebuah grup messenger yang lebih memusatkan mereka pada hal-hal mistik. 2 orang ini beda sekolah, tapi gara-gara sering mengobrol bareng, perlahan mereka jadi akrab.
Dan dua orang ini kemudian dihadapkan oleh kasus serius yang mereka sangka itu hanya sebuah kebetulan. Yang kedua, Saw You. Film ini bergenre fantasi. Bagian film ini malah tidak ada unsur horornya, thriller, atau gore sama sekali. Malah film ini ke arah romance. Karena ceritanya soal epidemi zombie yang menerpa sebuah kota di Korea. Salah satu zombie, yaitu perempuan zombie, tergila-gila dengan seorang pria manusia yang bekerja sebagai petugas keamanan. Dan yang terakhir, berjudul Piknik, tentang seorang gadis kecil yang memiliki adik yang keterbelakangan mental. Gara-gara sebal dengan sang adik, si gadis kecil lalu iseng membawanya jalan-jalan dan malah meninggalkannya di sebuah kuil. Nomor 5, Zombie School. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata yang pernah terjadi di Korea Selatan pada tahun 2010 hingga 2011, di mana wabah penyakit kaki dan mulut menyerang ternak, sehingga terjadi pembantaian ternak secara massal. Pada masa itu, guna mencegah penyebaran virus meluas dan menulari manusia. Dalam film ini, dikisahkan terdapat ratusan babi yang terjangkit penyakit kaki dan mulut yang menyebabkan babi-babi tersebut menjadi gila dan mati. Untuk mencegah meluasnya wabah, maka para petani memutuskan untuk membantai semua babi dan menguburnya di sebuah lubang besar. Rupanya, ada beberapa babi yang tidak mati dan keluar dari lubang tersebut. Babi tersebut berlarian dan menuju sebuah sekolah bernama Chilsung School yang berlokasi tidak jauh dari tempat penguburan babi tersebut. Sekolah itu merupakan sekolah anak-anak berandal. Babi-babi lalu menggigit para guru yang ada di sekolah. Dalam waktu singkat, orang yang digigiti berubah menjadi zombie. Murid yang tadinya merupakan murid berandalan yang susah diatur, bahkan sering berkelahi dengan sesama rekannya, mau tidak mau harus bersatu untuk menghadapi guru-guru mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Juga para babi yang berusaha menulari serta memakan hidup-hidup para murid tersebut. Nomor 4, film The Odd Family, Zombie on Sale. Film Korea komedi ini tampak sekilas mengingatkan pada Shaun of the Dead tahun 2004 yang sama-sama menggunakan tokoh utamanya sebagai karakter abnormal. Perbedaannya antara Shaun of the Dead yang berfokus pada persahabatan, sementara The Odd Family adalah kekeluargaan. Ada Jong-gul yang diperankan oleh Jung Jae-young yang tingkah lakunya menjengkelkan. Lalu adiknya, Min-gul yang diperankan oleh Kim Nam-gil adalah tipikal orang yang optimis dan mata duitan. Selanjutnya yaitu si bungsu, Hae-gul, yang diperankan oleh Lee So-kyung. Kerap menyendiri dan teman satu-satunya adalah kelinci peliharaannya. Dan ayah mereka, si tua keladi, Man-deok, memiliki ambisi untuk berlibur ke Hawaii. Dan yang terakhir, istri Jong-gul, Nam-jo, yang diperankan oleh Om Ji-won, yang bisa dibilang paling normal di antara mereka. Nomor 3, Wailing. Cerita bermula dari kejadian misterius suatu desa terpencil di daerah pegunungan Korea Selatan, yang mana sebelumnya penduduk desa saling mengenal satu sama lain dan rukun. Kejadian misterius ini datang dari seorang pria kewarganegaraan Jepang yang senang hidup sendiri. Sebuah rumor beredar jika pria Jepang itulah yang menyebabkan penyakit misterius itu. Satu persatu warga terbunuh secara brutal, dan kasus ini berubah menjadi kisah pembunuhan berantai yang mengerikan. Hal ini membuat penduduk berkeyakinan jika kasus ini bukan kejadian biasa, dan ada campur tangan arwah jahat yang mengancam keselamatan warga desa. The Wailing
menggabungkan banyak unsur horor mulai dari eksorsisme, shamanism, zombie, serta gore. Nomor 2, Alive merupakan film survival thriller yang menceritakan sebuah wabah yang tiba-tiba menyebar di Seoul dan tumbuh amat cepat di luar kendali. Banyak orang terjebak dalam apartemen tanpa akses ke dunia luar, tanpa akses data seluler, wifi, SMS, atau panggilan telepon, termasuk seorang wanita dan pria. Sang wanita, Yoon Bin, diperankan oleh Park Shin Hye sebagai sosok yang tenang, mandiri, dan kuat bertahan hidup. Sedangkan sang pria, John Woo, diperankan oleh Yoo Ah-in, sosok yang diceritakan sebagai pria yang unik dan apa adanya. Mereka berdua bertahan hidup dan bekerja sama dari serbuan zombie dengan berkomunikasi via walkie-talkie. Nomor 1, film yang sudah banyak dikenal ini mengisahkan sosok Sok-woo yang diperankan oleh Gong-woo yang merupakan seorang manajer di sebuah lembaga keuangan. Pekerjaannya itu membuat dirinya sangat sibuk. Saking sibuknya, ia kurang memberikan waktu dan perhatian kepada anaknya, yaitu Soo-an, yang diperankan oleh Kim So-an. Suatu ketika, mereka berdua ingin pergi ke rumah ibunya di kota Busan menggunakan kereta cepat. Namun, di perjalanan, zombie menyerang penumpang satu persatu. Sehingga saat penumpang lain ingin membantu, dia malah ikut berubah menjadi zombie. Ia dan juga anaknya beserta suami istri, yaitu Sang Hwa yang diperankan oleh Ma Dong-seok dan Sang Kyung yang diperankan oleh Jung Yoo-mi, beserta seluruh penumpang berusaha bertahan hidup dengan menghindari gigitan zombie. Film ini berlatar belakang kereta, sehingga aksi kejar-kejaran di setiap gerbong menjadi momen yang sangat mendebarkan. Film ini mendapat sequelnya dengan judul Peninsula yang akan tayang Juli 2020 ini, dengan diperankan aktor yang berbeda.